Firasat Quotient adalah program masa depan. Salam alien ya. Salam kopi hitam. Sudah ngopi belum? Selamat pagi, selamat menikmati matahari pagi. Semoga sehat dan penuh keberkatan. Salah satu program masa depan yang tidak disadari itulah Firasat Quotient, dan disadari bagi orang yang menyadarinya. Dengan Firasat Quotient ini Anda bisa merencanakan visi dan misi. Anda bisa mencerminkan kehidupan masa silam dan melihat masa depan. Tidak akan mudah tertipu, tidak akan mudah dibodohi, tidak akan mudah percaya. Dan Firasat Quotient ini suatu keharmonisan alam, suatu keharmonisan penciptaan, hubungan antara manusia dan alam semesta raya. Dan Anda akan menemukan sesuatu yang menakjubkan, yang membuat Anda mengagetkan, membuat Anda terkesima jika Anda bisa mengembangkan Firasat Quotient ini. Anda tidak akan dibodohi oleh pasangan Anda. Anda tidak akan dibodohi oleh teman Anda. Anda tidak akan dibodohi oleh rekan Anda. Anda tidak akan dibodohi oleh siapapun. Akan sulit menembus pertahanan Anda ketika Anda memiliki Firasat Quotient. Tidak akan gontai dalam melangkah, tidak akan gelisah, tidak akan resah, dan kreativitas Anda akan bertambah. Intuisi Anda akan meningkat tajam. Biarin IQ jongkok, tetapi kalau FQ tinggi, Firasat Quotient tinggi, Anda akan hidup dan menghidupi. Anda akan bisa mengolah kehidupan. Dengan Firasat Quotient ini Anda tidak akan merasakan kesusahan untuk menilai, untuk menganalisis apapun, menganalisis kehidupan, menganalisis program sosial, program politik, program percintaan, program ekonomi. Dan Anda akan berhasil sebagai orang yang sukses menurut diri Anda sendiri. Hubungannya dengan sosial tentu saja ketika kita pertemanan itu kalau tidak punya FQ, kita akan sering ditipu, akan sering dikhianati, dibodohi. Tapi ketika kita punya FQ, kita tidak mudah untuk dibodohi, tidak mudah untuk percaya, dan tidak mudah untuk diyakinkan, tidak mudah untuk didoktrin. Itulah kehebatan Firasat Quotient. Dan ini mesti dikembangkan dan dipelajari, dilatih, diolah, dan coba dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan rugi. Tidak akan mengeluarkan uang banyak, tidak perlu uang banyak. Anda bisa melatihnya sendiri, tidak dengan saya, tidak. Saya cuma memotivasi Anda untuk melatih, untuk membangkitkan Firasat Quotient yang ada di dalam diri Anda itu. Karena setiap orang memilikinya, potensi-potensi dalam diri.
Dan orang hanya berpusat kepada intelijen, quotient, berpusat kepada IQ. Tetapi kenyataannya banyak tertipu. Kepintaran Anda itu kepintaran semu. Buktinya itu banyak tertipu, banyak dibodohi, banyak dihianati. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan antara otak dan jiwa. Karena firasat quotient ini tempatnya di jiwa, bukan di otak. Dia tidak memerlukan nalar logis, tidak memerlukan logika standar. Dia hanya membutuhkan diri Anda sendiri. Dan dia tidak perlu berlebihan untuk menggalinya, tidak perlu susah, tidak perlu buat buku. Itu ada dalam diri Anda sendiri. Dipahami kan? Betapa mudahnya sebenarnya untuk menggali FQ itu. Tidak sesulit apa yang Anda bayangkan. Anda hanya perlu mengasah, mengasuh, mengasih. Silih asah, silih asuh, silih asih. Anda hanya perlu melihat diri Anda sendiri. Tidak akan Anda ditipu, tidak akan Anda dihianati, tidak akan dibodohi. Dipahami kan? Itulah firasat quotient. Itu istilah yang saya pikirkan ya. Dan semoga membawa manfaat kepada Anda. Anda akan menjadi pemotivator yang ulung, yang hebat, penginspirasi yang luar biasa. Dan Anda tidak perlu pujian, tidak perlu pengakuan, tidak perlu, untuk diri Anda sendiri saja. Kecuali ada yang bertanya, untuk diri Anda sendiri. Dan Anda akan menyadari bahwa setiap sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Dan dengan firasat quotient ini, asalnya orang itu selalu bernalar-nalar dengan logika-logika atau dengan akal sehat yang tidak jelas. Dengan firasat quotient ini bisa dipertimbangkan apakah benar, apakah berupa doktrin, apakah prinsip akal sehat kita itu benar atau salah. Apakah kita hanya ikut-ikutan orang lain? Apakah kita dibodohi oleh sebuah doktrin, oleh sebuah hipotesa, oleh sebuah asumsi seseorang? Tidak perlu komunikasi dengan saya, tidak perlu. Dengan diri Anda sendiri saja. Saya kan jualan rongsok. Tidak perlu, dengan diri sendiri saja. Interaksi dengan diri sendiri, tanya kepada diri Anda sendiri. Tidak perlu bertanya kepada saya. Tanya kepada pengalaman Anda sendiri, tanya kepada pengetahuan Anda sendiri. Tidak perlu tinggi-tinggi pengetahuan, tidak perlu banyak pengalaman. Prinsip firasat quotient itu tidak perlu banyak pengetahuan, tidak perlu banyak pengalaman. Anda tinggal tanya kepada diri sendiri saja. Anda tinggal mengolah, mengetahui diri sendiri, baru bisa mengetahui orang, bisa mengetahui alam semesta, bisa mengetahui apa yang terjadi, bisa mengetahui tentang masalah gaib yang tidak terlihat, bisa mengetahui apa yang tidak nampak oleh orang. Intuisi Anda makin tajam. Anda bisa mengukur tingkatan seseorang itu sampai tingkat mana dia memiliki daya hidupnya. Tidak perlu susah, tidak perlu ribet, tidak perlu rumit. Itu ada dalam diri Anda sendiri. Cobalah berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Nggak perlu dengan saya.
tidak perlu banyak pengalaman, tidak perlu banyak pengetahuan, tidak memandang umur, tua, muda, anak kecil, dewasa, remaja, tidak perlu. Siapapun bisa. Tidak perlu terlalu pandai matematik, tidak perlu. Tidak perlu terlalu pandai ekonomi, tidak perlu. Tidak perlu terlalu pandai politik, tidak perlu. Tidak perlu terlalu pandai sosial, tidak perlu. Tidak perlu terlalu pandai fisika, tidak perlu. Tidak perlu pandai biologi, tidak perlu. Yang diperlukan Anda cukup bisa matematik, cukup bisa ekonomi, cukup bisa fisika, cukup bisa politik, cukup bisa sosial, cukup bisa beragama, cukup bisa biologi, cukup. Seperlunya Anda memakai untuk kehidupan saja. Seperlunya. Ketika itu dibutuhkan oleh Anda pergunakan. Dipahami kan? Bukan tidak perlu belajar. Kalau belajar ya harus. Itu kan usaha manusia. Belajar itu mesti, belajar matematik, belajar agama, belajar fisika, belajar sosial, belajar biologi, belajar metafisika, belajar ilmu jiwa, belajar ilmu lahir, belajar teknologi. Itu perlu kalau belajar. Belajar itu perlu. Hanya kalau masalah pendalaman kan itu ada bagiannya masing-masing, ada ahlinya masing-masing. Kecuali Anda mau jadi ahli, silakan pelajari sedalam-dalamnya. Pelajari sedalam-dalamnya ekonomi, pelajari sedalam-dalamnya agama, pelajari sedalam-dalamnya fisika, pelajari sedalam-dalamnya matematika, pelajari sedalam-dalamnya biologi, pelajari sedalam-dalamnya ilmu hidup, pelajari sedalam-dalamnya ilmu teknologi. Jika Anda ingin menjadi ahli. Jika Anda orang biasa, secukupnya saja yang diperlukan dalam kehidupan. Dan semua ini terlingkup atau dalam lingkaran atau bisa Anda kuasai dengan FQ. Inti-intinya tuh bisa Anda kuasai dengan FQ, firasat quotient. Tidak mudah untuk Anda tertipu. Anda akan lebih pandai untuk menilai seseorang. Anda akan lebih menghormati tentang norma-norma yang ada. Anda akan menghormati segala budaya yang ada. Anda tidak mudah tertipu oleh sebuah argumen-argumen, oleh sebuah doktrin-doktrin. Apakah dengan teman, apakah dengan saudara, apakah dengan keluarga, apakah yang pinjam uang kepada Anda, tidak akan mudah tertipu semua itu. Karena ada penyaringnya. FQ, firasat quotient itu sebagai penyaring juga. Sebagai visi misi ke depan, sebagai cermin di masa silam, dan sebagai penyaring di masa kini. Anda hanya perlu menghayati sedikit tentang diri Anda sendiri. Anda hanya perlu memahami tentang kemauan Anda sendiri. Anda hanya perlu menjabarkan tentang diri Anda sendiri. Tidak perlu Anda langsung mengetahui atau membicarakan orang lain, tidak. Bicarakan saja diri Anda sendiri. Maka apa yang ada di dalam diri Anda sendiri itu tercermin di orang lain, apalagi dalam pasangan Anda. Percaya nggak? Percaya tidak? Begitu. Anda akan menjadi seorang yang jenius, cerdas, brilian, mengetahui apa yang tidak diketahui, memahami apa yang tidak dipahami orang. Begitu, dipahami ya? Tidak, saya tidak menggurui. Saya hanya memberi masukan kecil saja, kecil. Saya bukan pemotivator yang hebat, tidak. Anda sendiri pemotivator itu ada dalam diri Anda sendiri. Inspirasi ada dalam diri Anda sendiri. Intuisi ada dalam diri Anda sendiri. Anda sendiri yang bisa mengolahnya, bisa mengembangkannya menjadi sebuah
keajaiban. Itulah manusia. Salam sehat, selamat pagi, selamat menikmati mentari pagi, dan semoga berada dalam keberkatan. Amin.